Halo, perkenalkan nama saya Yulianti Masarotua Simatupang. Saya akan menjelaskan inti jawaban dan pelajaran yang dipetik daripada materi yang telah diberikan. Yang pertama untuk studi case transformasi enterprise arsitektur untuk jurnal Sustainable Development Goals. Inti jawabannya adalah enterprise arsitektur menjadi penyedia transformasi berkelanjutan, mendukung efisiensi, integrasi strategi bisnis dan teknologi berkelanjutan. Adapun pelajaran yang bisa dipetik adalah AI tidak hanya alat teknis tetapi instrumen strategis untuk mewujudkan keberlanjutan. Kemudian di sini di studi course yang pertama juga dibahas algoritma work of frame design yang digunakan untuk membandingkan current arsitektur dan juga target arsitekturnya dan apa yang menjadi gap analysis menghasilkan rekomendasi perubahan. Adapun contoh metode yaitu dengan arsitektur development method dalam TOGAF. Adapun pelajaran yang bisa dipetik dari jawaban ini, dengan algoritma perbandingan atau gap analysis, organisasi dapat bergerak dari kondisi saat ini menuju arsitektur yang mendukung Sustainable Development Goals secara terukur. Kemudian di sini ada framework untuk enterprise arsitektur untuk mendukung Sustainable Development Goals, yaitu bisa menggunakan TOGAF, Zahman, Gartner, dan lain sebagainya. Adapun pelajaran yang bisa dipetik ketika menggunakan ketiga framework itu, yang pertama, kepemilihan framework harus kontekstual, TOGAF untuk roadmap yang praktis, Zahman untuk perspektif yang menyeluruh, dan Gartner untuk alignment strategis. Kemudian di sini kita akan memperjelaskan tentang pengukuran kinerja bisnis dengan balance scorecard. Dengan perspektif utama ada financial, customer, internal business process, learning and growth. Adapun lesson learn-nya adalah balance scorecard menjadi alat yang menyeluruh untuk menyelaraskan visi misi perusahaan dengan kinerja yang nyata berbasis indikator dan target yang jelas. Kemudian di sini ada pengukuran kinerja IT balance scorecard dengan Graham Bergen dengan perspektif corporate, user, operational, dan future orientation. Adapun pelajaran yang dipetik adalah pengukuran IT balance scorecard memperluas perspektif dengan menilai peran teknologi informasi bukan hanya dari sisi teknis tetapi dari kontribusi strategis terhadap bisnis. Kemudian di sini akan berbicara juga di studi case nomor 2, enterprise arsitektur artefak untuk pengukuran kinerja. Inti jawabannya adalah bisnis arsitektur artefak, data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur, dan performance arsitektur. Adapun pelajaran yang bisa diambil adalah artefak enterprise arsitektur bukan sekedar dokumentasi, melainkan instrumen yang memungkinkan pengukuran kinerja sistem informasi berbasis balance scorecard secara strategis. Untuk studi case nomor 3, yang pertama dibahas mengenai e-government strategic framework dengan inti jawaban kerangka konseptual sektor publik untuk digitalisasi layanan, adapun komponen-komponennya, adapun tujuan yang juga dijelaskan. Pelajaran yang dipetik, framework e-governance membuktikan pentingnya menyelaraskan strategi organisasi dengan teknologi digital demi pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian di sini akan berbicara arsitektur domain. Adapun di sini akan berbicara mengenai bisnis arsitekturnya, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Adapun lesson learn-nya, domain enterprise arsitektur menjadi fondasi untuk memastikan keterhubungan strategi bisnis dengan desain. Studi case yang ketiga adalah di sini membahas esensial elemennya, ada visi misi organisasi, strategi bisnis dan IT roadmap-nya, capability mapping, dan KPI dan target. Lesson learn-nya adalah elemen esensial menjembatani teori enterprise arsitektur dengan implementasi yang nyata sehingga arsitektur dapat diturunkan menjadi tindakan yang terukur. Untuk governance framework-nya sendiri bisa menggunakan TOGAF, COBIT, atau ITIL dengan fungsi untuk alignment strategi, compliance, risk control, dan value delivery. Di sini juga menjamin enterprise dan sistem informasi jalan dengan tujuan strategis. Lesson learn-nya adalah tanpa governance, enterprise arsitektur berisiko gagal memberi nilai tambah. Governance memastikan keselarasan akuntabilitas dan keberlanjutan. Demikian dari saya, terima kasih.